Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkanlah saya Fatimah dari SD Negeri 3 Cermo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah cerita Islami, yakni tentang kisah Sunan Kalijaga. Teman-teman pasti sering mendengar lagu Lir-Ilir Sluku-Sluku Batok. Nah, itu adalah salah satu lagu yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Kira-kira siapakah Sunan Kalijaga itu? Dialah salah satu wali yang namanya paling banyak disebut masyarakat Jawa loh. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Nama asli beliau yaitu Raden Syahid. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wulantikta. Pada zaman dulu, beliau ini sangat tidak suka kepada para penguasa yang ada di Tuban karena mereka sering dibuat semena-mena pada rakyat kecil. Melihat hal tersebut menjadi Sunan Kalijaga merasa kasihan terhadap para rakyat. Suatu ketika rakyat sangat menderita karena musim kemarau yang panjang. Sementara mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka mengetahui hal itu, Raden Syahid menghadap ayahandanya. Rama Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal. Mengapa pundak mereka masih harus dibebani dengan pajak yang tinggi? Apakah hati nurani Rama tidak merasa kasihan atas penderitaan mereka? Kata Raden Syahid. Ayahanda Raden Syahid menatap tajam ke arah putranya. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan suara. Syahid anakku, saat ini pemerintahan pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda perintah. Tapi mengapa harus rakyat yang jadi korban? Saud Raden Syahid. Tapi Raden Syahid tak meneruskan ucapannya. Dilihatnya wajah ayahnya berubah menjadi merah padam, pertanda hatinya sedang tersinggung. Raden Syahid tahu diri. Dia merunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahnya yang sedang marah. Suatu hari Raden Syahid punya niat untuk membebaskan penderitaan rakyatnya. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Syahid mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat, kemudian bahan makanan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Hingga akhirnya Raden Syahid ketahuan dan akhirnya beliau diusir oleh ayahandanya. Kemanakah Raden Syahid sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti dan pada akhirnya beliau menetap di hutan Jatiwangi. Pada suatu hari Raden Syahid bertemu dengan seorang berjubah putih yang membawa sebatang tongkat yang gagahnya berkilau. Kakek berjubah putih itu bertanya, "Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini?" "Saya mengintai harta." "Untuk apa?" "Saya berikan kepada fakir, miskin, dan penduduk yang menderita." Sungguh mulia hatimu, sayang. Orang tua, apa maksudmu? Caramu mendapatkannya yang
kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sesungguh perbuatan bodoh, saud Raden Syahid. Hanya menambah kotoran dan bau pakaian itu saja. Kakek itu tersenyum. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang didapatkan secara haram. Merampok atau mencuri itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Syahid pun tercekat. Lelaki tua melanjutkan ucapannya. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Raden Syahid makin tercengang mendengar keterangan itu. Rasa malu mulai menghujam tubuh hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dari situlah Raden Syahid ingin menjadi murid dari kakek tua tersebut. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan menunggui tongkat yang telah ditancapkannya di tanah sampai kakek tua datang. Ujian tersebut mampu dijalani oleh Raden Syahid. Selama 3 tahun beliau bersemedi di tempat tersebut. Setelah ujian berhasil, Raden Syahid dibersihkan tubuhnya dan diberi pakaian yang bersih. Kemudian beliau dibawa ke Tuhan. Mengapa demikian? Karena kakek tua berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Dengan Sunan Bonang, beliau mulai menimba ilmu mengenai pelajaran agama. Gelar Sunan Kalijogo didapatkannya karena beliau pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Habis deh teks ceritanya. Teman-teman semua yang saya banggakan, keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kalijogo adalah hendaknya dalam mengajarkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Bukan dengan cara memaksa kehendakannya kita pada orang tersebut. Sekian cerita dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum